dan juga bermanfaat bagi kita semua. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Agus. Wah, kenapa Agus tidak hadir hari ini? Ada yang tahu? Sakit. Oh, sakit. Baik. Kalau begitu, mari kita doakan agar teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan sehingga dia dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas seperti biasanya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Ibu sudah menyediakan barcode yang berisi soal pretest. Nah, kalian dapat men-scan barcode ini, kemudian kalian mengerjakan soal yang terdapat di dalamnya. Waktu pengerjaan itu selama 5 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya 2 menit lagi. Baik, waktunya habis. Silakan submit jawabannya di dalam situ. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, baik. Di sini Ibu memiliki 2 gambar. Nah, untuk gambar yang pertama ini, dari gambar ini, adakah yang dapat mendeskripsikan atau menyebutkan kegiatan apa yang sedang berlangsung pada gambar ini? Saya, Bu. Ya, Dinda, silahkan. Di gambar itu ada anak-anak sedang mandi di sungai. Ya, benar. Nah, selain yang telah disebutkan oleh Dinda tadi, apalagi yang dapat kalian deskripsikan dari gambar ini? Silakan. Kita sungainya jernih, Bu. Ya, baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan, Reni. Airnya terlihat sangat segar dan bersih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kalian sudah melihat gambar pertama. Sekarang Ibu akan berikan gambar kedua. Dari gambar kedua ini, adakah yang dapat mendeskripsikan bagaimana yang terjadi pada gambar kedua ini? Saya, Bu. Silakan Anda. Ada orang yang membuang sampah sembarangan, Bu. Baik. Selain yang telah disebutkan oleh Nanda tadi, bagaimana yang terjadi pada gambar ini? Saya, Bu. Silakan, Cynthia. Airnya sangat keruh, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, karena kegiatan yang dilakukan oleh orang ini, apa yang dapat ditimbulkan untuk lingkungan? Saya, Bu. Iya, Dinda. Dapat menyebabkan bencana alam banjir. Oke. Nah, selain bencana alam yang telah disebutkan oleh Dinda tadi, apalagi yang dapat terjadi dari kegiatan yang dilakukan di gambar ini? Saya, Bu. Silakan, Reni. Sungainya menjadi kotor dan tercemar, Bu. Ya, baik.
adakah yang dapat menyebutkan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Saya Bu. Ya, baik, silakan Anda. Gambar pertama tadi sungainya masih bersih Bu, sedangkan gambar kedua sungainya sudah kotor karena ada orang yang buang sampah sembarangan. Ya, baik. Nah, dari perbedaan tersebut, apakah kegiatan di gambar pertama dapat dilakukan di kondisi kegiatan di gambar kedua? Silakan Anda. Tidak Bu, karena sebenarnya pada gambar kedua itu sudah ada semangat. Ya, baik. Nah, dari yang telah kita sebutkan, apa yang telah kita sebutkan tadi, apakah ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Bu, silakan Cynthia. Pencemaran lingkungan. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan, bagaimana faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana cara-cara kalian untuk mencegah serta menanggulanginya. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini kalian akan senantiasa menjaga lingkungan, terutama pada lingkungan sekitar. Nah, kemudian apa itu pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan itu merupakan kondisi di mana unsur-unsur berbahaya seperti polutan, zat kimia, fisik atau biologis masuk ke dalam lingkungan dan menyebabkan kerusakan serta menurunkan kualitas seperti udara, air, dan juga tanah serta ekosistem secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan singkat dari Ibu dan juga fakta yang telah Ibu berikan, fakta-fakta yang telah kita gali, kira-kira bagaimana sih pencemaran lingkungan itu terjadi, kemudian apa saja dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana sih cara kita mencegah serta menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran pada hari ini. Untuk menjawab
5 menit lagi ya. Baik, waktunya habis. Silakan setiap kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Terima kasih karena telah mengajarkan LKPD-nya. Sekarang Ibu akan meminta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kepada kelompok 2, silakan presentasikan. Jadi yang pertama itu ada gambar pencemaran, yaitu jenisnya itu pencemaran air. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lydia Rizka Amelda. Perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Jadi di gambar yang pertama itu terdapat jenis perubahan lingkungan yang terjadi, yaitu pencemaran air. Penyebab terjadinya perubahan lingkungan tersebut adalah karena membuang sampah sembarangan. Dampak yang terjadi karena perubahan lingkungan tersebut yaitu sungai menjadi tercemar, menimbulkan banjir, dan air menjadi keruh serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian cara mengatasi perubahan lingkungan tersebut yaitu tidak membuang sampah sembarangan, terlebih sampah plastik yang sulit terurai. Kemudian di gambar selanjutnya yaitu ada gambar pencemaran udara. Penyebab terjadinya perubahan lingkungan pencemaran udara ini karena penggundulan lahan dengan cara membakar hutan. Dampak yang terjadi karena perubahan lingkungan ini yaitu hutan menjadi gersang, udara menjadi tercemar karena asap yang dihasilkan. Kemudian cara kami mengatasi jika perubahan lingkungan pencemaran udara ini terjadi dengan tidak membakar hutan untuk penggundulan dan melakukan reboisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada P3. Silakan presentasinya. Apakah dari kelompok lain ingin menambahkan atau memberi pertanyaan? Ya, silakan Reni. Silakan Reni. Baik, saya Rizky Puspita dari kelompok 1 yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Ya, baik. Terima kasih Reni atas tanggapannya. Setelah mengerjakan LKPD, adakah dari kalian yang dapat memberikan kesimpulan? Saya Bu. Silakan Zahra. Baik, jadi kesimpulan pada hari ini, pencemaran lingkungan memiliki dampak yang merusak bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Hal ini tercermin dalam kesimpulan bahwa pencemaran dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, menyebabkan masalah kesehatan serius, serta berdampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Selain itu, perubahan iklim yang dipicu oleh pencemaran juga menjadi perhatian utama. Solusi untuk mengatasi masalah ini termasuk tindakan pencegahan dan mitigasi, kolaborasi global dalam kebijakan lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Baik, terima kasih kepada Zahra yang telah memberikan kesimpulan. Nah, untuk
merefleksikan hasil dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu telah menyediakan barcode untuk kalian scan yang di dalamnya terdapat soal pospes. Nah, silakan kalian scan barcode yang telah tersedia, kemudian kalian kerjakan soal pospes tersebut. Waktunya selama 5 menit, mulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Silakan submit jawabannya. Sudah, Bu. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, Bu. Seru. Terima kasih. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran pada hari ini? Tidak. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas tambahan untuk kalian yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, untuk pengumpulannya itu akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian pembelajaran pada hari ini telah usai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan bermanfaat bagi kita semua. Karena kita memulai pembelajaran dengan berdoa, ada baiknya kita menutup pembelajaran juga dengan berdoa. Kepada ketua kelas, dipersilakan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas untuk mengapresiasi karena kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini. Beri tepuk tangan untuk diri kita semua.